Halo, selamat pagi, selamat sehat. Salam sehat dan salam damai sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan merendahkan hati kami datang ke hadirat Tuhan, di mana kasih setia Tuhan masih kami rasakan, menjaga kami sepanjang malam, membangunkan kami di pagi hari ini, dan kami berlutut menyembah Engkau sebelum kami berangkat untuk melakukan aktivitas kami. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Nahum pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Saya baca buat kita terlebih dahulu dalam bahasa Batak Toba. Demikianlah firman Tuhan. Labado Jahoba tarimas, lain nagogo situtu, saina lulu hononado. Jahoba mardongan haba-haba dohot hali suksum parhitianna, jala obundo orbuk nepatna. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi sekali-kali Ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, jika dipertanyakan kepada kita semua dengan satu pertanyaan, dan saya percaya kita semua dapat menjawabnya. Jika ditanyakan siapakah nabi yang diutus oleh Tuhan ke kota Niniwe, mungkin kita akan segera menjawab, Yunus. Betul. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu Saudaraku, seperti Yunus, Nahum juga Tuhan utus ke kota Niniwe. Tuhan mengirimkan Nahum untuk menyampaikan berita penghukuman, untuk menyampaikan pertobatan kepada Niniwe. Sama-sama Tuhan utus ke kota Niniwe, Yunus dan Nahum, tetapi dengan dua reaksi atau tindakan dari kota tersebut. Menyampaikan berita penghukuman, menyampaikan berita pertobatan supaya berbalik kepada Tuhan. Nahum juga diutus oleh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, nas kita tadi mengatakan Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya. Ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan itu adalah debu kakinya. Saking besarnya kuasa Tuhan, Nahum sampai mengatakan sang Almighty God itu sangat luar biasa perkasanya. Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan itu adalah debu kakinya.
Saking besarnya Tuhan, saking kuasa dan perkasanya Tuhan kita. Saudara-saudara, sekarang kita sedang menjalani atau menapaki minggu-minggu Prapaskah. Dan di minggu Prapaskah kita hari ini, firman Tuhan ini kembali dipertegas untuk kita. Bahwa orang yang bersalah, orang yang berdosa, itu harus dihukum. Itu firman Tuhan. Yang bersalah harus dihukum. Maka kita juga menyadari bahwa kita adalah orang yang bersalah. Kita adalah orang yang berdosa, yang patut menerima hukuman daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah ingkar oleh firman-Nya sendiri. Lalu berita baik Injil dalam Yohanes 3 ayat 16 itu adalah kabar baik yang diberikan kepada seluruh umat yang mau percaya. Bahwa Dia memilih dirinya sendiri untuk menggantikan kita. Jika saya dan jika saudara tidak dihukum oleh Allah karena dosa kita, Yohanes 3:16 mengatakan Dia memilih dirinya sendiri untuk menggantikan kita. Sehingga gereja itu akan terus memberitakan yang berdosa sekalipun minta ampun tidak akan dihukum. Saudaraku, itu bukan kalimat cerdas yang diucapkan begitu saja, yang asal dilontarkan. Itu kalimat yang mengalir karena kasih karunia Allah, bahwa Yesus Tuhan menggantikan aku dan dirimu menerima hukuman. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sementara tadi dikatakan bahwa Tuhan tidak akan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi karena kasih karunia Allah, Yesus Tuhan menggantikan kita, saya, saudara, menerima hukuman itu. Bukankah itu hal yang patut kita syukuri? Bukankah itu suatu hal yang patut kita respon dengan baik melalui iman kita? Lalu dikatakan Tuhan itu panjang sabar. Maka mau dikatakan kepada kita, saudara-saudara, mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan, berbaliklah, minta ampunlah. Bukan mumpung masih ada waktu, lakukanlah dosa. Masih ada kesempatan, marilah berbuat dosa. Tidak. Mumpung kasih karunia-Nya itu masih melimpah, berhentilah, bertobatlah, berbaliklah kepada Allah. Karena itulah yang Tuhan Allah inginkan dari kita. Karena kasih karunia Allah dan kesempatan waktu itu masih ada, maka berhentilah melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Bertobatlah dari jalan yang telah menyimpang dari Tuhan. Berbaliklah kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tidak diminta panjang sabar seperti Tuhan. Enggak lah ya, Bapak Ibu.
Siapakah kita? Kita punya batas ya, karena kita manusia biasa. Tapi paling tidak kita ingat, saudara-saudara, dosa kita yang merah bagaikan kirmisi, Tuhan bisa mengubahnya menjadi putih seperti salju. Lalu kita tidak bisa melepaskan pengampunan bagi orang yang terlanjur menyakiti hati kita. Maka dari itu, di Minggu Prapaskah ini kita diajak, ayo dong, Bapak Ibu Saudara-saudari, lepaskan pengampunan. Jangan bawa sampah sakit hati kita. Kita akan rugi. Iblis akan membuat kita tidak damai sejahtera. Kita akan menumpuk semuanya menjadi tidak sukacita di dalam hati kita. Maka lepaskanlah pengampunan agar kita layak untuk memaknai peristiwa Jumat Agung nanti. Maka kalau firman Tuhan ini menyentuh saudara, semuanya temuilah, lepaskanlah pengampunan. Karena Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Jika dosa kita yang merah seperti kirmisi, Tuhan bisa mengubahnya menjadi putih seperti salju. Maka saat ini momen-momen yang sangat baik, kita melepaskan pengampunan juga bagi orang-orang di sekitar kita yang terlanjur mungkin menyakiti hati kita, agar damai sejahtera itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Jangan tumpuk sampah di dalam hati kita, karena itu tidak akan membawa sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudara, menjalani, menapaki hari ini di Minggu Prapaskah secara khusus. Marilah kita bersiap, marilah kita merenung kembali, memaknai kembali betapa besar kasih karunia Tuhan kepada kita. Yesus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Engkaulah Tuhan Allah Bapa kami yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Engkau adalah Allah yang perkasa. Segala puji dan hormat kami berikan kepadamu. Kami menyadari Bapa bahwa siapakah kiranya kami yang layak menerima kasih karunia. Sementara firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak akan melepaskan setiap orang yang melakukan dosa dan kesalahan. Tapi kami merasakan kasih-Mu. Karena begitu besar kasih Allah, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, menggantikan kami menerima hukuman itu. Agar gereja mampu membawa kabar sukacita setiap orang yang datang dan memohon pengampunan kepadamu, menerima sukacita. Tuhan, sadarkan kami agar kami juga mampu melepaskan pengampunan kepada sesama kami. Agar damai sejahtera itu ada dalam hidup kami. Sukacita yang daripada Tuhan itu kami rasakan. Biarlah di minggu-minggu Prapaskah ini kami semakin mendekat kepada Tuhan. Kami semakin menjauh dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami semakin merenung betapa besarnya kuasa dan kasih karunia sepanjang hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Iring-iring dan tuntunlah langkah perjalanan kami Bapa, agar kami dapat berjalan di jalan kehendak-Nya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami persembahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Shalom.